Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian lihat sebuah bisnis yang tadinya maju banget, tiba-tiba ketinggalan zaman dan akhirnya kalah saing? Atau malah sebaliknya, ada bisnis kecil yang tiba-tiba melejit pesat. Nah, seringkali kuncinya ada pada satu hal, yaitu informasi. Bukan cuma punya informasi loh, tetapi bagaimana cara mereka mengelola dan memanfaatkannya. Di era digital yang sekarang, informasi itu adalah aset paling penting yang menentukan kesuksesan sebuah bisnis, kemampuan mengelola, dan memanfaatkan informasi secara efektif, dan bisa bikin bisnis bertahan dan terus berkembang. Nah, informasi itu ibaratkan bahan bakar utama. Siapa yang bisa mengolah bahan bakar tersebut dengan baik, maka dia yang akan melaju paling kencang. Nah, disinilah peran pahlawan kita, yaitu manajemen sistem informasi. Pernah nggak sih kalian berpikir, gimana caranya perusahaan digital kayak e-commerce atau aplikasi favorit kalian bisa update fitur secepat kilat? Atau kenapa ada perusahaan yang kayaknya geraknya itu sangat lincah banget, nah sementara yang lain kaku dan ketinggalan zaman? Nah, jawabannya ada pada satu hal yang sangat krusial, yaitu pengembangan sistem. Nah, di video kali ini kita akan bongkar tuntas semua tentang pengembangan sistem. Mulai dari apa itu sebenarnya, gimana tahapannya, sampai kenapa ini jadi nyawa bagi perusahaan digital. Tonton sampai habis ya. Apa sih pengembangan sistem itu? Simpelnya, pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas terstruktur untuk membuat sistem yang benar-benar baru atau mengupgrade sistem yang sudah ada. Nah, tujuan jelasnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas, dan pastinya memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, proses ini juga seringkali berkaitan erat dengan yang namanya perencanaan ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering atau biasa disingkat juga dengan BPR. Nah, istilah ini sering dipopulerkan oleh Michael Hammer dan James Champy. Yang intinya BPR itu bukan sekedar perbaikan kecil, tetapi tentang berpikir ulang secara fundamental dan merancang ulang proses bisnis secara radikal. Apa sih hubungan antara keduanya? Hubungan antara keduanya sangat amat erat. Kadang ide untuk merobak bisnis atau business process reengineering memaksa kita untuk membuat sistem baru. Contohnya, perusahaan mau ganti sistem pencatatan kas dari yang manual ke digital. Otomatis mereka butuh mengembangkan sistem kasir yang baru kan? Selanjutnya, gimana sih cara mengembangkan sebuah sistem? Nah, untuk mengembangkan sebuah sistem, ada kerangka kerja yang disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Secara umum, tahapan pengembangan sistem dikenal sebagai siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle, yang merupakan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Nah, tahapan pengembangan sistem yang sering dipakai adalah dengan metode waterfall. Waterfall adalah sebuah metodologi pengembangan sistem informasi yang termasuk ke dalam bagian dari SDLC atau System Development Life Cycle. Kenapa disebut waterfall atau air terjun? Nah, bayangin aja air terjun. Airnya mengalir dari atas ke bawah satu arah dan nggak bisa balik lagi ke atas. Nah, begitu juga metode ini. Setiap tahapan berurutan dan harus selesai dulu sebelum bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, ada pun juga 5 tahapan pengembangan sistem menggunakan metode ini, yaitu pertama, perencanaan konsep atau requirement analysis. Perencanaan konsep yaitu melakukan analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan.
Nah, pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh permasalahan-permasalahan, efisiensi, dan pertimbangan-pertimbangan yang akan dimasukkan ke dalam rancangan pengembangan sistem. Kedua, desain spesifikasi kebutuhan sistem atau sistem design. Desain spesifikasi kebutuhan sistem yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Nah, pada tahapan ini diperlukan sebagai masukan awal persyaratan identifikasi dalam merancang sebuah sistem. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem, yaitu tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk kebutuhan fungsional sistem yang disusun dan dicocokkan dengan hasil implementasi dalam pengembangan sistem informasi. Nah, selanjutnya yang keempat, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat berdasarkan pengelolaan data yang real atau nyata agar diperoleh hasil tes. Nah, selain itu melakukan uji coba sistem dari segi konektivitas, fungsional, sistem untuk mengetahui program bisa diaplikasikan dan mendapatkan evaluasi uji coba sistem. Kemudian yang kelima, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem merupakan tahap terakhir, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat. Selain itu, pada tahap ini juga mengevaluasi seluruh program dengan mengetahui data-data fungsional. Sistem berjalan sesuai rencana, sebagaimana mestinya. Tahap ini juga mengkaji untuk pengembangan berikutnya tentang sistem informasi yang telah dibuat. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error dan bug. Nah, adapun juga kelebihan dari metode waterfall ini adalah yaitu tahapan yang sederhana dan mudah dimengerti, karena setiap tahapannya didefinisikan dengan jelas, terstruktur, dan memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan dalam proses maintenance dan cocok digunakan untuk proyek yang kecil. Namun di sisi lain, terdapat kekurangan yang amat sangat kaku, sehingga apabila terdapat kesalahan pada tahapan sebelumnya, maka tahapannya harus dimulai kembali dari awal. Lalu sangat bergantung pada spesifikasi persyaratan dan tidak mampu digunakan untuk mengembangkan sistem secara cepat. Selain dengan metode waterfall, seiring berkembangnya waktu, berbagai alternatif metode pengembangan sistem telah dikembangkan. Metode-metode ini dikembangkan dengan menyesuaikan berbagai jenis proyek, skala tim, dan lainnya. Memilih metode yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah proyek. Berikut merupakan beberapa alternatif metode pengembangan informasi. Yang pertama ada metode Agile. Metode pengembangan sistem dengan model Agile ini dikembangkan untuk menangani permasalahan mengenai permintaan perubahan pada sistem oleh pelanggan. Permasalahan mengenai biaya pengembangan yang besar dan kurangnya efisiensi waktu ketika mengembangkan sebuah proyek. Metode ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian proyek pengembangan sistem dengan waktu yang cepat. Dalam model Agile, persyaratan dalam pengembangan sistem diuraikan menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya dapat dikembangkan secara bertahap dan akan dikembangkan secara interaktif. Yang kedua ada metode Continuous Integration atau CI, merupakan metode yang mampu melakukan integrasi sistem, menguji coba fungsionalitas sistem, dan memungkinkan penanaman aplikasi pada lingkungan produksi yang bisa dilakukan secara otomatis. CI memberikan beberapa kelebihan, yakni proses tes otomatisasi, mempercepat proses feedback, dan mengurangi konflik environment antara developer dan tim operasi. Dengan diterapkannya metode CI ini, sistem akan dikembangkan dengan lebih produktif dan efisien. Yang ketiga ada metode Dynamic System Development Method atau DSDM, adalah
metode yang menyediakan framework dalam pengembangan maupun pemeliharaan perangkat lunak atau sistem yang memiliki kendala waktu yang sedikit. Metode ini merupakan pendekatan interaktif dan inkremental yang mengutamakan keterlibatan user atau pelanggan. Yang keempat, ada metode extreme programming. Metode ini juga merupakan yang paling sering digunakan, menggunakan pendekatan yang berorientasi pada objek serta sasarannya, yakni tim dengan skala kecil sampai sedang atau medium. Metode ini akan cocok digunakan apabila selama proses pengembangan sistemnya dihadapkan dengan persyaratan kebutuhan sistem yang tidak didefinisikan dengan jelas atau detail, dan persyaratan kebutuhan sistemnya dapat berubah secara tiba-tiba. Yang kelima, ada metode Lean Software Development. Metode ini adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sistem dan menghasilkan suatu sistem dengan kualitas tinggi yang kehandalannya telah terjamin, sehingga tidak akan terjadi kegagalan dalam penggunaan perangkat lunak tersebut. Yang keenam, metode Scrum. Metode ini bersifat terstruktur dan berfungsi untuk mendukung pengembangan proyek yang kompleks. Metode ini mengedepankan kekuatan kolaborasi di dalam sebuah tim, produk inkremental, serta proses dari iterasi selama mengembangkan sistem demi mencapai hasil akhir yang baik. Dan yang terakhir, ada metode hybrid. Metode pengembangan sistem hybrid adalah sebuah metode gabungan antara waterfall dengan agile. Metode hybrid ini dirancang dengan tujuan untuk memperoleh keunggulan yang dimiliki oleh kedua metode tersebut. Metode waterfall biasanya dikenal sebagai suatu metode yang bersifat sistematis, sementara agile adalah metode yang dikenal efektif dan dianggap revolusioner karena mengedepankan kecepatan. Sehingga metode hybrid ini memungkinkan multimode dengan struktur yang fleksibel untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dan optimal. Selanjutnya, membahas mengenai pengembangan sistem untuk perusahaan digital. Pengembangan sistem untuk perusahaan digital sangat berbeda dengan pengembangan sistem pendekatan tradisional. Bagi perusahaan digital seperti e-commerce atau yang lainnya, sistem informasi bukanlah sekedar alat pendukung operasional, melainkan termasuk inti dari produk itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh proses pengembangannya dioptimalkan bukan sekedar menjaga stabilitas jangka panjang, melainkan untuk kecepatan, kemampuan beradaptasi, skalabilitas untuk melayani jutaan pengguna, dan menciptakan pengalaman yang baik. Pengembangan sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan digital. Berikut merupakan pengaruh positif pengembangan sistem terhadap perusahaan digital. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional mereka. Yang kedua, perusahaan dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan sistem. Yang keempat, dengan berinovasi pada pengembangan sistem, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, kelima, dengan pengembangan sistem, memungkinkan perusahaan dapat menembus pasar global. Namun, di sisi lain, pengembangan sistem juga memberikan dampak negatif bagi perusahaan digital. Yang pertama, dengan pengembangan sistem, perusahaan akan membutuhkan biaya investasi yang lebih tinggi. Yang kedua, dengan adanya pengembangan sistem, perusahaan akan memiliki resiko kegagalan implementasi akibat perencanaan yang buruk. Yang ketiga,
Dengan adanya pengembangan sistem yang baru akan membawa resiko terhadap keamanan dan privasi data. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan adanya pemanfaatan sistem yang baru, perusahaan akan membutuhkan karyawan yang terampil terhadap digital sehingga akan mengeluarkan biaya untuk program pelatihan dan keterampilan. Jadi, itu dia penjelasan mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen dan keterkaitannya pada pengembangan sistem. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.